としてライトの名において約束する。お前たちは僕がこの手で殺す。 Hai guys, kembali lagi bersama Aniver ID Channel. Hai guys, ketemu lagi. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan spoiler episode 7 My Gift Level 9999 Unlimited Gacha. Aku adalah keturunan yang membawa darah master pahlawan masa depan yang mewarisi garis keturunan dewa, Submaster. Terlihat Light tertegun mendengar ucapan Kaito. Kaito semakin sombong. Aku ini eksistensi agung, berbeda dengan sampah lemah sepertimu, sampai ke genetik. Dalam pikiran Light, keturunan master, Submaster, ada informasi baru yang muncul secara tiba-tiba. Light menghentikan serangannya dan berpaling pada anak buahnya. Go, Nemumu, perubahan rencana. Kita akan bawa mereka ke abyss, ucap Light. Kita bunuh nanti setelah kita peras informasi di dalam kepala mereka. Aku serahkan si Dark Elf itu kepada kalian. Jangan sampai dia lolos. Baik tuanku, jawab Cole dan Nemumu. Serahkan saja pada kami, Tuan Light. Yanaku terkekeh. Wah, sungguh menakutkan. Sepertinya rencana kalian berubah ya. Sebagai seorang peneliti, aku tidak terlalu ahli dalam bertarung. Meskipun aku akan berusaha yang terbaik. Dan sepertinya subjek ujiku akan jadi lawan kalian. Yanaku mengeluarkan 2 monster hasil uji cobanya. Nemumu dan Cole terbelalak. Bagaimana menurut kalian? Indah bukan? Seru Yanaku bangga. Dari penelitianku, aku bisa menciptakan hibrid dari manusia monster. Mereka ini Chimera. Mengerikan, desis Nemumu. Yang satu ini digabungkan dengan kadal batu spesial yang hidup di Pulau Dark Earth. Dan yang satu lagi digabungkan dengan troll yang baru saja kami bunuh. Keduanya memiliki level yang sangat ngeri. Dan aku berhasil melampaui limitasi pertumbuhan level dari manusia. Masalahnya, mereka tidak stabil, sehingga aku butuh asupan dari manusia. Di masa depan, aku akan menyelesaikan ini dengan hanya menggunakan satu tubuh saja. Aku ingin sekali mereka cuma menunjukkan karakteristik dari manusia di akhirnya. Tujuan penelitianku untuk menghancurkan limitasi pertumbuhan dengan cara buatan melalui gabungan antara spesies dan melahirkan pejuang tanpa berpatok pada standar level seperti master atau submaster dengan tanganku sendiri. Sampai akhirnya aku akan menggunakan banyak manusia yang kubutuhkan. Aku harus melakukan percobaan lebih banyak lagi. Penelitian, percobaan, desis Light. Go, Nemumu, bunuh mereka berdua. Light memberi perintah pada anak buahnya. Lalu ia berkata pada Yanaku, kau pikir manusia itu apa? Pastikan si bangsat itu tidak lepas. Kita akan memeras informasi dari dia juga. Baik, dimengerti, sautku dan Nemumu. Jahatnya memanggilku bangsat, Yanaku tergelak. Yah, emangnya anak manusia bisa melawan hasil penelitianku ini? Ya, mau gimana lagi? Akan kutunjukkan kehebatan dari hasil penelitianku. Dengan cara yang bahkan otak manusiamu tidak akan mengerti. Nemumu segera bergerak dan melancarkan sihirnya pada 2 monster itu. Ini perintah Tuan Light. Tidurlah dengan tenang. Go juga menyerang. Sambil menggendong tubuh Erio di lengan kirinya, ia berkata, dengan cahaya emasku, aku lepaskan hidupmu dari kesengsaraan ini. Kedua kepala monster itu berhasil ditebas dengan satu serangan tanpa skill.
Gold merasa itu terlalu mudah. Tanpa mereka sangka, ternyata kedua monster itu bisa bangkit kembali dengan kemampuan regenerasi. Yanaku dengan sombong mengatakan bahwa monster hasil penelitiannya tidak akan bisa dikalahkan. Light sedikit khawatir dengan keadaan Gold dan Nemumu. Sementara Kaito yang merasa diabaikan mengejek Light. Light memutuskan mengakhiri pertarungan dengan serius. Kaito yang melihat ketenangan sikap Light menjadi kesal. Ia lantas menyerang dengan teknik grandius terbesar dan tertingginya. Gusok Baga, Baba Saga. Yanaku terus meneriakkan perintah pada kedua monster ciptaannya. Nemumu yang mendengarnya sangat kesal. Ia menyerang kedua monster itu sambil memaki-maki Yanaku. Gold juga mulai menyindir Nemumu yang belum juga bisa mengalahkan kedua monster itu. Nemumu mencibir ke arah Gold dan mengatakan bahwa sampai sekarang Gold juga belum bisa mengalahkan dua monster itu. Gold beralasan gerakannya terbatas karena ia juga harus melindungi Erio dalam gendongannya. Kedua monster itu selalu beregenerasi setiap kali dibunuh. Yanaku dengan sombong berkata, "Percuma saja kalian melawan, walau kalian sangat kuat, tetap saja tidak akan bisa mengalahkan monster ciptaannya." Ia bahkan mengatakan hal-hal yang makin membuat kesal kedua orang tersebut. Karena sudah merasa membuang-buang waktu dengan menggunakan skill berlevel rendah, akhirnya Nemumu mengaktifkan skill Absolute Death dan Gold menggunakan Judgment Flare, menyerang kedua monster itu secara bersamaan. Dan serangan itu benar-benar menghancurkan kedua monster menjadi abu. Tapi Yanaku yang mengira bahwa kedua monster ciptaannya akan bangkit dan beregenerasi menjadi panik saat melihat kedua monster ciptaannya tak bisa bangkit lagi. Dia berteriak-teriak tidak mengerti kenapa kedua monsternya tidak bisa bangkit lagi. Nemumu yang sudah hilang kesabarannya menendang selangkangan Yanaku hingga jatuh ke tanah. Gold menegur Nemumu karena tindakannya yang terlalu berlebihan. Tapi Nemumu menjawab bahkan itu belum cukup untuk membalas kejahatan mereka. Nemumu yang merasa jijik dengan sepatunya yang barusan ia gunakan untuk menendang selangkangan Yanaku, berniat mengganti sepatunya jika mereka sudah kembali ke abyss. Kaito mengeluarkan seluruh kekuatan pedang grandius dengan jangkauan serangan yang sangat luas. Tapi Light dengan mudah menghindari semua serangan itu. Light menyadari teknik Kaito gabungan beberapa sihir dalam satu tebasan. Dan kemampuan menciptakan banyak pedang tiruan sudah tidak bisa digunakan lagi. Meski serangan dan kecepatannya meningkat, arah serangan menjadi sulit diprediksi, mirip cambuk. Light mengejek serangan terkuat grandius tidak istimewa. Saat Kaito marah melancarkan serangan bertubi-tubi, Light tetap santai dan memilih menerima serangan. Ketika pedang tepat menghantam bahunya, serangan itu sama sekali tidak berimbas apa-apa. Light berhasil menetralkan kekuatan grandius dan membuat Kaito terpental. Light memutuskan pertarungan berakhir, lalu menutupnya dengan pukulan dan tendangan hingga Kaito jatuh tersungkur di tanah. Terlihat darah menguncur dari hidungnya. Light mendekat sambil berkata, "Aku tidak akan membunuhmu saat ini, karena ada yang ingin kutanyakan padamu." Mendadak, Kaito duduk berlutut di depan Light dan memohon ampun. Ia berjanji mau memberitahu semuanya, asalkan ia tidak dibunuh. Ia memiliki banyak informasi karena ia adalah kandidat komandan di kerajaan elf. Ia tahu seluk-beluk kastil dan tempat-tempat yang menarik. Ia bahkan bersedia memberikan pedang grandiusnya untuk Light. Melihat Kaito yang bersikap pengecut dan menyedihkan itu, Light menyatakan keheranannya karena dari awal Kaito mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pahlawan legendaris.
Kenapa seorang pahlawan memohon ampun di hadapan musuh? Light membandingkan Kaito dengan dua anggota Airyo yang meskipun mereka tidak memiliki kekuatan, mereka tetap bertarung sampai titik darah penghabisan demi melindungi anggota lainnya. Bagi Light, pahlawan sejati tidak akan menyerah walau dalam situasi terburuk. Berbeda dengan Kaito yang cuma pengecut. Kaito beralasan pedangnya tidak bisa melukai Light, sehingga ia merasa tidak akan bisa menang. Kaito bahkan menyuruh Light untuk mempertimbangkan juga soal usia. Ia merasa lebih tua karena sudah berumur 200 tahun, sehingga Light harus menghormatinya. Light tidak memperdulikan ucapan Kaito. Ia justru menyuruh Nemomo untuk mengambil pedang Grandius dan melemparkan kembali kepada Kaito, memberi satu kesempatan terakhir. Jika Kaito bisa melukainya walau sedikit, maka ia bisa bebas. Ayo bangun dan bertarunglah denganku. Tunjukkan kekuatanmu itu, seru Light. Kaito tidak berani lagi melawan dan lebih memilih membocorkan informasi ketimbang bertarung. Saat Light memaksa Kaito bertarung, Kaito malah memilih untuk kabur. Tidak mungkin, ini pasti mimpi, batin Kaito. Aku adalah pahlawan masa depan. Kenapa aku harus menderita seperti ini? Keluhnya. Melihat Kaito yang ingin melarikan diri, Light segera mengeluarkan kartu Solar Ray, menembak ke kaki Kaito hingga terjatuh. Light berjalan tenang mendekati Kaito sambil berkata, "Seperti yang Mia katakan, kau memang tidak pantas menjadi pahlawan. Kau hanya pecundang yang lari dari kenyataan." Setelah Light berhasil mengakhiri pertarungannya dengan Kaito dan menangkap Yanaku, mereka berencana untuk kembali ke Abyss dengan membawa kedua tawanan itu, serta menguburkan Jimura dan Wardi di Abyss, karena Light tidak tega membiarkan mayat kedua orang itu akan menjadi makanan monster jika ditinggalkan begitu saja di situ. Light akan menguburkan kedua orang itu di Abyss untuk sementara, sebelum nanti dipindah ke desa asal mereka. Nemomo yang kesal mendengar Kaito yang terus mengoceh, membentaknya agar diam atau dihancurkan lehernya. Sementara Light baru menyadari dan mengenal mereka adalah dua orang yang pernah memotong antrian saat ia dan kelompoknya memasuki Dungeon Dagas untuk pertama kalinya. Yanaku merasa menyesal seandainya dia tahu bahwa Light dan kelompoknya itu orang yang sangat kuat, ia tidak akan bertindak ceroboh. Light segera mengeluarkan kartu gacanya untuk mereka teleportasi ke Abyss. Rilis. Transfer. Kaito terkejut saat menyadari dirinya sudah berada di tempat yang asing, gelap, dan suram. Light menjelaskan bahwa mereka teleportasi ke tempat tinggalnya di bagian paling dalam Abyss. Ia bertanya pada Kaito dan Yanaku, apakah mereka pernah mendengar sebuah dungeon yang paling besar dan paling berbahaya? Kaito seolah tidak percaya karena jaraknya yang sangat jauh dari dungeon kurcaci. Kau tidak percaya dengan apa yang dikatakan Tuan Light? Apa kau mau mati sekarang juga? Bentak Nemomo sambil menginjak leher Kaito. Setelah sampai di Abyss, mereka segera disambut oleh Mei, Aoyuki, Eri, dan Nazuna. Tuan Light, sepertinya mereka bukan tamu kita. Haruskah aku menyiapkan teh? Tanya Mei dan Aoyuki. Selamat datang kembali, Light sama, seru Eri. Sepertinya kau kembali bersama beberapa makhluk aneh. Selamat datang Tuan, sambut Nazuna. Apa kau akan menetap di Abyss malam ini? Kalau iya, yuk tidur bersama malam ini. Aku kembali semuanya, Light membalas sapaan para bawahannya. Nggak perlu siapin teh. Orang-orang ini adalah kriminal yang menyerang Miasan, Airyo-san, dan manusia lain yang jumlahnya tak terhitung. Tampaknya mereka punya informasi mengenai Mustad. Jadi kita akan menginterogasi mereka, lalu setelah itu dieksekusi, terang Light. Mereka adalah kriminal yang membunuh manusia. Keempat wanita itu menunjukkan ekspresi kemarahan yang sangat,
saat mendengar penjelasan Light mengenai dua orang yang mereka bawa. Jadi, kau adalah bajingan yang beraninya mengganggu Light sama, geram Aoyuki. Kalau Tuan Light mengizinkan, aku akan dengan senang hati mengambil informasinya dan menyingkirkan mereka setelahnya. Aku janji akan membuat mereka menyesal sudah lahir dengan membuat mereka mengalami rasa sakit yang parah. Akan kupastikan itu, lanjut Aoyuki dengan ekspresi yang sangat mengerikan. Kaito terbelalak panik saat melihat nada kemarahan para wanita yang kelihatannya sangat kuat itu. Tuan Light tidak perlu mengotori tangannya. Serahkan saja penginterogasian dan hukumannya padaku. Aku akan melanggar semua tabu penyiksaan yang aku tahu demi sampah ini. Nazuna menimpali juga dengan ekspresi yang lebih mengerikan. Beraninya kau melawan tuanku, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Melihat para bawahannya yang sudah emosi ingin segera membantai Kaito, Light segera berkata, "Seperti yang sudah kukatakan tadi Nazuna, sepertinya mereka tahu soal Master. Jadi untuk sekarang jangan sentuh mereka sampai kita dapat semua informasi yang kita butuhkan." Keempat wanita itu patuh pada perintah Light dan tidak akan menyentuh kedua orang itu sebelum diinterogasi. Light mempercayakan Gold untuk merawat Eiryu sampai sembuh, dan ia meminta bantuan Nemumu untuk menguburkan kedua teman mereka yang gugur, Gimura dan Wardi. "Tunggu," seru Yanako. "Aku sebenarnya diancam oleh Kaito untuk melakukan eksperimen itu. Aku ini juga korban. Kau yang melakukan eksperimennya, apakah kau melepaskan para manusia ketika mereka mengatakan hal yang sama?" tanya Light pada Yanako. Yanako terdiam dan tidak bisa menjawab. "Itulah jawabanku. Ayo kita mulai interogasinya." "Ampun, tolong, jangan bunuh aku," jerit kedua orang itu. Adegan beralih ke Mia yang sedang berbaring di kamar penginapan Light. Perlahan, Mia membuka matanya, dan mendadak ia bangun sambil berteriak memanggil nama kakaknya. "Selamat pagi, Mia," terdengar suara seseorang menyapanya. Mia menoleh dengan kaget. Ternyata Light sudah berdiri di samping tempat tidurnya. "Kuro-san," seru Mia terkejut. "Di mana ini?" Mia memandang sekeliling dengan ekspresi bingung. "Ini adalah penginapan tempat tinggal kami," ucap Light. Setelah Mia mulai tenang, Light menceritakan kebohongan yang sama dengan saat ia menceritakan kepada Serikat Petualang Gagas. "Sebenarnya kami pergi ke dungeon untuk menaikkan peringkat kami. Setelah mendengar tentang quest itu, untuk mencari pembunuh petualang. Lalu kami kebetulan menemukan Mia yang hendak dibunuh oleh F dan menolongnya. F yang terekspos berjaga-jaga. Mereka kabur ke bagian terdalam dungeon. Akhirnya, kami memutuskan untuk tidak mengejar karena itu terlalu berbahaya. Jadi kami membawa Eiryu dan Mia kembali ke permukaan," terang Light. Light juga memberitahu bahwa Eiryu terluka parah dan sedang dirawat di rumah sakit. Tapi keadaannya akan segera pulih. Light mengajak Mia untuk pergi melihat keadaan Eiryu setelah Mia sembuh. Mia lega setelah mendengar Eiryu akan baik-baik saja. "Bagaimana dengan Gimura dan Wardi?" tanya Mia. Light tidak segera menjawab. Ia kemudian mengambil bungkusan berisi rambut Gimura dan Wardi yang ia ambil sebelum menguburkan mereka. Ia memberikan bungkusan rambut itu kepada Mia dan berkata, "Ini adalah rambut Gimura dan Wardi." Light meminta maaf kepada Mia, walaupun ia berhasil menyelamatkan Eiryu, tapi ia tidak bisa menyelamatkan Gimura dan Wardi. Dan tidak bisa membawa tubuh mereka kembali. Mia menerima bungkusan rambut itu dan berterima kasih pada Light. Walau hanya rambut saja peninggalan dua temannya, Mia mengucapkan terima kasih berkali-kali sambil menangis terseduh-seduh.
Light pelan-pelan keluar dari kamarnya dan membiarkan Mia melepaskan kesedihannya dengan menangis. Walaupun Light sudah menjauh dari kamar tempat Mia sedang menangis, dengan kemampuan levelnya, ia masih bisa mendengar tangisan Mia. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa menyesal karena levelnya. Karena ia harus mendengarkan tangisan gadis itu walaupun sudah menjauh. Oke guys, cukup sekian spoiler episode 7 My Gift level 9999 Unlimited Gacha. Kalian bisa tonton episode lengkapnya setiap 1 minggu sekali. Jangan lupa like dan follow channel ini agar tidak ketinggalan spoiler episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.